Halo guys, selamat datang kembali di Facts for Good, yang dimana tempat kita ngobrolin teknologi yang bisa menjadi solusi di masalah di sosial. Nah, saya Pojan dan hari ini kita bakal bedah tuntas tugas proyek yang kita jalanin di beberapa bulan ini, yaitu teman AI empati. Nah, di sini ada Irham, Pami, sama Pepa. Oke, gimana kabar kalian guys? Alhamdulillah ya akhir-akhir Alhamdulillah. ini. Agak sibuk sih ya. Soalnya Sibuk UAS Ya, sok biasa, sibuk lah. sok sibuk juga. Semangat pisan Jan. Wih. Gitu Ya, hari ini cukup spesial ya, yang kita akan bedah dari teman AI empati ini. Buat pendengar baru, empati ini adalah AI chatbot yang kita kembangin khusus untuk nemenin kesehatan mental di usia umur 18 sampai 25 tahun itu. Nah, Ham, kita kasih tahu dikit dong. Nah, Oke. kenapa gitu kita ngotot untuk buat ini gitu? Sebenarnya sih simpel aja ya, karena kita lihat anak-anak Gen Z zaman sekarang itu ya, yang banyak lah isu-isu tentang kayak mental health, terus depresi, stres padahal masih muda itu kan. Betul. Generasi strawberry gitu. Tapi untuk ke akses ke psikologi itu kayaknya ya rendah banget tingkatannya. Makanya kita pengen bikin solusi yang ada 24 jam terus ada di genggaman kita. Tapi tantangannya nanti ya gimana bikin sesuatu ini tuh efektif. Yang efektif terus aman. Makanya ya kita Tentu juga gratis. Bang, nah itu dia. Soalnya kan ya chat GPT biasa mah kan asa kurang gitu. Kadang mereka nggak mentingin kitanya. Nah, jadi kita itu lebih memakai ini tuh, membuat ini tuh lebih ke condong ke human computer interaction-nya. Lebih Dan empati lagi. iya, makanya karena itu kita membuat ini dibandingkan dengan yang ada-ada gitulah. Nah, bener sih. Yang penting kan kita itu chatbot mental itu kan yang penting juga kayak kita naik motor nih pakai helm. Nah, itu tuh safety first gitu pastinya. Kita itu gak mau orang yang pakai AI ini tuh jadi malah lebih down gitu, bukan malah lebih baik, jadi malah lebih buruk gitu kesehatan mentalnya. Benar banget. Oke, biar pendengar ini ada gambaran gitu. Kita simulasiin dengan pakai user journey yang kita sudah susun di dokumen desain kita. Anggap aja ada pengguna namanya Alex itu ya. Mahasiswa yang lagi berat parah atau lagi stres parah gitu. Nah, kita mulai nih dari fase 1 itu, yaitu onboarding. Nah, pas Alex itu kan misalnya itu tadi Alex ya. Ya, Alex. Nah, misalnya Alex itu masuk nih ke aplikasi yang kita buat. Itu tuh langsung disambut sama yang namanya tuh avatar atau bisa yang maskot avatar gitu. Nah, itu tuh kenapa kita langsung pakai maskot, disambut dengan maskot. Nah, itu tuh karena kita telah membaca dari jurnal dari Laranjo. Nah, Laranjo itu di jurnalnya itu mengatakan bahwa referensi visual lainnya, kehadiran karakter visual itu sangat membuat interaksi lebih sosial gitu, lebih dekat dan nggak dingin banget lah ya, bisa dibilang. Jadi itulah kenapa kita membuat ada fitur apa namanya maskot untuk awal-awal masuk gitu. Nah, kemudian untuk yang setelah tadi maskot ya, Ya, maskot. mungkin karena Alexnya itu capek ya, matanya itu sakit. Nah, makanya kita itu ada nambahin fitur aksesibilitas visual, yaitu yang dimana kita itu bisa nampilin visualnya itu bisa, contohnya bisa diperbesar, terus bisa diperkecil, bisa sedang. Nah, ini juga merupakan standar masalah dari HCI, dari buku Cyber Psikologi Norman tahun 2008, bahwa teknologi inklusif harus mengakomodasi keterbatasan fisik penggunanya. Tuh. Tuh. Nah, masuk ke langkah selanjutnya. Yang itu ranah gue ya. Ais, apa tuh ranah kamu tuh?
Nah Apa itu tuh kan di tentang keamanan, siap, privasi gitu ya kan, safety first biasa. Nah sebelum Alex mulai curhat tuh muncul disclaimer wajib. Nah disclaimer wajibnya itu bahkan dari landing page-nya juga, dari pas pertama belum masuk nih kita udah diliatin disclaimer bahwa ini tuh AI bukan psikolog asli manusia. Nah itu tuh dari landing page, dari mulai kita udah masuk ke Habis login. halaman login. Nah terus saat kita udah habis login juga, nah masih ada disclaimer lainnya gitu. Nah ini tuh bilang saya AI bukan dokter psikolog dari manusia gitu. Nah ini tuh fitur ke-13 yaitu modul literasi AI yang kita merujuk ke panduan Microsoft dan riset juga dari Carolus pada tahun 2023, yaitu di dalamnya itu pengguna harus diedukasi di depan bahwa ini tuh mesin gitu. Biar ekspektasi dari penggunanya itu realistis, nggak berharapan sangat tinggi gitu kepada AI ini untuk niatnya itu misal pengen jadi sedia kala gitu, mentalnya itu lebih baik banget gitu. Nah Pada akhirnya ini cuma AI. iya untuk Oke. awal gitu. Oke, setuju. Nah, jangan sampai di AI itu disangka dukun itu bisa tahu segalanya gitu. Iya gitu kan, kalau dukun disembur kan. Ya. Terus ke langkah 4-nya gimana nih, Mas Fahmi? Untuk langkah 4-nya itu kan kita setelah tahu itu tuh robot, nah kita tuh tambah referensi dulu, misalnya sebagai penggunanya si Alex mau disebut apa atau referensi yang lain, ya pokoknya yang membuat si Alex itu lebih nyaman. Karena menurut yang saya baca ya dari Hoffman waktu jurnal kemarin, nah itu tuh nunjukin kalau personalisasi itu adalah kunci untuk membangun kepercayaan. Jadi kalau kita lebih kayak lebih dekat gitulah, pokoknya kayak yang tadi gitu. Oke. Alex sudah bisa masuk ke ekosistem kita ya. Nah, kita lanjut nih ke fase 2 nih, gimana nih? Nah, untuk langkah selanjutnya setelah tadi ya udah, terus si Alex ini masuk lagi nih. Nah, pada saat dia masuk itu ada fitur kedua dari kami, yaitu pencatatan gejala, yang dimana itu bentuknya kayak slider emosi dari 1 sampai 10. Nah itu tuh bakal ya di sini nanti itu bakal nandain emosi yang dirasain Alex pada saat itu. Contohnya si Alex ini milih emot yang ketiga, yaitu yang bad day lah, yang emang buruk, harinya lagi buruk banget. Nah fitur-fitur ini juga merupakan standar klinis yang didukung oleh risetnya Feng et al. Pada tahun 2025 dan Stockhambert, bahwa memvisualisasikan emosi itu merupakan langkah awal dari penyembuhan. Seperti itu. Nah karena skornya tadi 3 ya, jeblok banget gitu. Bad day. Sistem kita gak boleh diam. Di langkah 6 itu algoritma langsung memicu fitur ketiga, yaitu adanya screening awal dan triase, yang dimana fitur ini tuh buat kita tuh langsung nanya 5 pertanyaan awal buat screening, yaitu dari adaptasi PHQ 9. Ini tuh validasi dari jurnal yang kita baca juga, dari SLR kita kan ya, Systematic Literature Review gitu. Nah dari jurnal Khairon di tahun 2025 itu bahwa AI punya potensi besar sebagai alat deteksi dini atau screening gitu, buat membantu sebelum kondisi makin parah gitu. Jadi sebagai itu ya tahap untuk mencegah. Iya. Hmm. Bisa juga. Setelah kita percakapan barusan, ternyata Alex itu termasuk di stres sedang ya. Sedang stres ya. Terus si botnya ngapain nih setelah itu di langkah ke-7 nih? Nah untuk langkah selanjutnya si bot ini bakal nawarin opsi instan lah. Ada mau cerita atau mau latihan nafas. Nah misalkan si Alex ini mau latihan nafas nih, nah itu tuh masuk ke fitur yang ke-15, karena kita itu memasukkan juga pelatihan untuk regulasi emosi. Kenapa pelatihan nafas ya? Seperti yang kita tahu ya, soalnya kalau kita marah juga kita bisa lebih rileks untuk meredakannya. Nah itu kan ada tekniknya juga, itu teknik grounding.
yang ini tuh secara efektif lah bisa meredakan amarahnya nanti. Nah, ini juga merujuk pada studi dari Prokaska et al. Pada tahun 2023 tentang intervensi berbasis ketahanan mental. Oke. Kita masuk ke ini nih, fase dagingnya nih di produk kita, yaitu Daging di banget fase 3 nih, Si paling yaitu momen curhatnya gitu. Yaitu si Alex di langkah 8 itu mengetik gitu, misalnya, aduh aku gagal gitu, bodoh banget itu. Nah, apa nih respon si chatbotnya kalau si Alex mengetik begitu? Nah, kan kita tuh chatbot yang sangat berfokus kepada mental health ya. Tentu saja kalau misalnya si Alex ngomong, aku gagal, aku bodoh banget. Si 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 botnya tentu saja gak ngomong kayak iya kamu kayak gitu kan. Iya. Pasti. Tit, nanti Iya. tit ya, jangan lupa tit. Nah, itu tuh dia tuh bot tuh kita pasang agar bisa memvalidasi dulu gitu, nggak langsung kayak bilang kamu harus gini atau kamu harus Ngejudge gitu. ya, Iya. nggak langsung ngejudge. Tapi dia tuh harus ada memvalidasi bahwa dia tuh emang benar-benar kayak emosinya lagi turun banget atau emang dia sedang ya biasa bercanda doang gitu. Nah, ini tuh kenapa kita memakai fitur validasi dulu atau bisa dibilang deteksi emosi. Nah, ini tuh berdasarkan dari jurnal Wu dan Faidiam. Nah, di situ tuh supaya pengguna itu bisa merasa lebih dimengerti gitu, dan karena merasa dimengerti itu pasti merasa lebih nyaman. Pasti sih. Mm-mm. Nah, adanya dari itu juga bahwa AI kan bukan juga gitu, bukan manusia asli gitu, Betul. buatan manusia gitu. Nah, hal ini juga AI itu bisa salah, makanya di langkah 9 kita siapin tombol koreksi yang dimana kalau buat salah tebak emosi kan tadi misalnya bilang aku sedih, aku gagal misalnya ya, aku bodoh, aku gagal. Nah, itu tuh kan misalnya si chatbotnya tuh salah ngasih emosi, misalnya terdeteksi emosinya tuh malah senang misalnya. Nah, kita itu bisa memperbaiki dari sisi usernya, koreksi menjadi sedih gitu. Nah, biar lebih ngenal lah ke si usernya gitu. Kalau buat salah tebak emosi kan, nah Alex itu bisa koreksi manual tadi. Ini penting buat lebih menjaga trust dari penggunanya gitu. Betul. Kalau ada kesalahan juga masih bisa diperbaiki gitu. Setelah tadi ya emosinya divalidasi, terus masuk juga ke langkah yang 10, itu untuk masuk ke langkah terapinya. Yang tadi pas sebelumnya saya bilang tentang teknik reframing. Nah, itu ada pada fitur ke-1 yaitu modul intervensi terapeutik yang kita adopsi dari cognitive behavioral therapy, yang dimana efektivitasnya dari chatbot ini tuh udah dibuktiin sama Fitzpatrick ya pada jurnalnya, pada JAMA Mental Health, seperti itu. Nah, untuk yang mungkin nggak tahu CBT itu apa, Cognitive Behavioral Therapy. Nah, itu tuh terapi yang lebih mengedepankan tentang kognitif kita atau bawah kesadaran kita. Nah, jadi gitu untuk CBT ya. CBT kan? Yes. Ya, CBT. Nah, di situ juga di fitur ini nih kita mengedepankan yang namanya transparansi. Nah, jadi transparansi itu maksudnya kan kita mengedepankan itu transparansi itu sesuai dari pedoman Google Pair sama jurnal Hoffman. Ya, pengguna itu harus tahu logika di balik saran AI. Jadi misalnya nih saran itu AI itu menyarankan buat apa namanya breathing control. Nah, itu tuh ada di bawahnya tuh ada kecil gitu kayak mengapa menyarankan hal ini. Iya. Nah, Dan itu tambahan ada kayak itu juga tambahan dari referensinya tuh penting banget, dari jurnalnya ada juga. Oke. Nah, itu tuh biar transparansinya lebih jelas gitu loh. Gitu. Oke, gitu. Gacor ya, gacor. Gacor. Terus pas si Alex berhasil nih melakukan reframing nih, apakah si botnya ada tanggapan itu? Oh, kamu hebat, kamu berhasil gitu setelah ini. Nah, kalau itu masuknya ke fitur 14 kita nih, yaitu peningkatan efikasi diri. Jadi positif reinforcement itu sangat penting untuk membangun rasa percaya diri dari penggunanya. Kayak yang dibilang
referensi kita sih nomor Ya yang tadi lah ya. yang tadi lah pokoknya nanti ulik lagi ya, saya juga lupa. Oke. Yang pasti bukan dari riset Fahmi ya. Karena kan bukan research ya. Kan kita itunya ya. Masih noob. Oke. Terus ada nih fitur yang serius nih. Skenario terburuknya di Passion-Pan itu. Nah, si Alex nih lagi breakdown parah gitu. Dan dia itu mengetiknya tuh, saya ingin mati aja gitu daripada hidup gitu. Buset. Nah ini tuh kan menyangkutnya ke masalah keamanan dan privasi juga ya, yang dimana keamanannya itu chatbot AI dari teman AI empati ini juga harus terjamin gitu ya. Nah di detik itu juga ketika si Alex itu ngetik ada kata mati atau sebagainya bunuh diri gitu, nah fitur ke-9-nya itu akan muncul gitu, yaitu protokol krisis otomatis yang dimana kill switch itu akan aktif gitu dari model generatif AI yang atau di chatroomnya itu bakal nonaktif, langsung akan mengarah ke SOS, yaitu langsung diputus di si chatbotnya itu, gak ada lagi chatting basa-basi gitu, dimana ada mandat etika dari laporan Politeknik Negeri Jakarta pada tahun 2024 itu, dan juga dari jurnal Faidiam, AI itu nggak boleh nanganin krisis nyawa sendirian gitu, jadi perlu dari bantuan profesional manusia sejati gitu, psikolog sejati ya. Untuk kalau misalnya kan langsung misalnya aku mau bunuh, aku mau mati aja. Tuh seperti ini langsung merah. Ya. Nah, di situ tuh kita langsung menjadi bridging atau tempat bridging lah, kita AI kita tuh menjadi tempat bridging atau tempat menjembatani. Soalnya kan sama AI mah gak boleh ya kalau udah masalah kayak gituan mah. Jadi kita menjembatani dia buat seeking help-nya itu ke yang lebih profesional. Supaya karena ini mah cuman sebatas AI gitu, bukan sesuatu yang profesional gitu. Nah, kenapa kita menjadi jalan menjembataninya? Karena teknologi digital itu harus terintegrasi dengan layanan klinis yang nyata. Itu menurut Balcombi and Di Leo tahun 2022. Ternyata si Alex masih bisa ditolong berarti ya. Masih. Iya, Insya Allah harus. Nah, terus misalnya dia malu dengan chatbotnya gitu. Nah, apakah bisa dihapus itu chatnya itu, hasil jejaknya? Nah, buat itu tuh bisa banget lah, kan pengguna itu kan raja gitu, harusnya bisa segimana dia gitu kan. Jadi ketika kita mau hapus chatnya doang atau mau hapus riwayat akunnya juga bisa gitu, semuanya bisa dihapus di aplikasi teman AI empati ini gitu, yaitu fitur ke-11 dari manajemen privacy, yang dimana bisa menghapus hilang permanen gitu dari server biar privasinya itu kejaga gitu. Nah, masalah privasi ini sangat sensitif kan, apalagi tentang mental gitu. Tadi bisa malu juga, seperti yang dibahas dari Juna Nasution dan juga Putra pada tahun 2025. Nah, yang dimana pengguna itu harus memiliki kendali penuh atas aplikasinya gitu. Nah, sama satu fitur lagi nih, ini nggak kalah penting ya, yaitu fitur ke-12, yaitu mitigasi bias algoritmik, yang dimana sepanjang obrolan tadi dari awal sampai akhir kita pastiin respon botnya itu nggak bakal bias ke gender, ke budaya, ke fisik, dan lain-lain lah pokoknya. Nah, itu merupakan salah satu prinsip moral AI ya dari Bonnefoon pada tahun 2024. Salah satunya itu Gak ada rasis-rasis ya, gak ada Enggak. Salah ngomongin. juga gak ada. iya, Salah. nggak bakal. Jangan. Siapa tahu nanti kayak Sunda. Oh, itu Resbob namanya. Gak bakal ya AI Nggak kita bakal, bakal. nggak bakal. Dari beberapa fitur di empati ini, berarti fiturnya bukan yang gimmick ya. Iya. Semuanya ada landasan teori risetnya gitu. Pasti. Dari desain visual sampai protokol bunuh dirinya gitu. Tuh. Pokoknya tuh kita tuh berharap kalau aplikasi atau chatbot yang kita buat itu bisa gitu membantu beberapa orang yang emang seeking help tapi susah gitu atau gak tahu gimana caranya, dan maunya tuh gak mau keluar uang gitu loh. Nah, bisa juga buat jadi panduan gitu ya, atau juga blueprint buat pengembang-pengembang lainnya. Ya, selanjutnya nanti. Nah, kita juga
ya pada akhirnya juga nggak mau ngegantiin psikolog yang asli ya. Iya. Betul. Nggak mau, tapi ya ini cuman hanya sekedar inovasi dari kita untuk khususnya Gen Z ya, untuk mengisi kekosongan-kekosongan itu. Ya, bisa membantu Nah. lah, setidak-tidaknya bisa membantu gitu. Deteksi awal lah ya supaya belum juga bisa. Ya. Oke, setuju. Oke, makasih buat diskusinya hari ini gitu. Nah, buat pendengar yang masih penasaran dengan progres kita atau mau baca-baca dokumennya, bisa cek di link deskripsi. Nah, sampai jumpa di bawah. episode Tech for Good selanjutnya. Bye bye. Bye bye. Thank you guys.